Benarkah kita sudah mengenal anak kita sendiri? Saya sengaja menulis pertanyaan ini karena banyak sekali yang bertanya pada saya, baik di Facebook, Instagram, bahkan WA pribadi. Bang, kenapa ya anak saya kok susah sekali dikasih tahu? Pak, anak saya sering kali tak mendengarkan apabila saya nasihati, sering diulang perbuatannya. Bang, minta caranya dong. Bagaimana cara menasihati anak yang baik? Anak saya sering ngambek kalau tak dituruti permintaannya. Saya harus bagaimana ya, Pak? Saya berencana memasukkan anak saya ke pesantren karena perilaku anak saya yang sudah saya anggap nakal. Menurut Bapak, cocok nggak? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta dukungan dan bantuan dari Anda untuk terus bisa mensupport channel ini, yaitu dengan subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Oke, kembali saya lanjutkan. Saya kembali bertanya pada Anda, sudahkah Anda hadir secara sadar mengikat batinnya, bukan sekedar fisiknya, benar-benar menghadirkan hati Anda saat sedang bersama anak? Perhatikan saat kita sedang bersama anak, seberapa seringkah Anda melepaskan ego saat berbicara dengan anak, atau saat bermain dengan anak, saat melakukan aktivitas apapun dengan anak. Contoh, ketika kita diajak anak bermain mobil-mobilan, seberapa kuat keinginan kita bermain bersamanya dibanding menyiapkan alasan penolakannya. Atau mengiyakan bermain, tetapi saat bermain kita malah asik bermain gadget dan membiarkan anak bermain sendiri. Saat berbicara dengan anak, kita sendiri jarang memperhatikan kondisi psikologis anak kita saat itu. Yang penting adalah apa yang keluar dari mulut kita adalah yang paling benar. Padahal anak belum tentu butuh nasihat kita. Mungkin dia hanya butuh orang yang bisa mendengarkan keluhan dia. Padahal untuk mengenal anak, kuncinya cuma satu, yaitu kita harus bisa bergaul secara lahir batin bersamanya. Tak bisa hanya dengan membelikan dia mainan, memberinya uang jajan lebih, atau menuruti segala kemauannya. Ingat bahwa sebagian besar perilaku anak didasari karena emosinya. Apa yang membuat dia senang, yaitu yang akan dia lakukan. Otak seorang anak masih belum berkembang sempurna. Dia masih tahap belajar untuk mengelola informasi dan data. Belum bisa sepenuhnya menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk. Makanya, mengapa banyak anak lebih peduli tentang bagaimana cara kita menyampaikan sebuah pesan ketimbang isi pesan yang kita sampaikan. Untuk itu, kita perlu belajar bagaimana menyampaikan sebuah pesan dengan cara yang baik, cara yang bikin anak nyaman, sehingga anak bersedia menerima pesan yang kita sampaikan. Coba renungkan, nasihat yang kita sampaikan pada anak, apa malah membuat dia tambah minder, ciut nyalinya, tertekan, sedih, atau sebaliknya. Bayangkan kalau itu dilakukan terus-menerus. Yang menolak, energinya pasti negatif. Responnya akan sering marah. Anak akan semakin emosional, takut, dan cenderung menutup diri. Terlihat pada ekspresi wajahnya yang lesu, lemas, gampang putus asa. Sedangkan yang menerima, energinya akan positif. Responnya akan muncul semangat dalam dirinya. Anak akan semakin termotivasi, terpancar dari aura kebahagiaan pada wajahnya. So, mulailah merubah cara kita berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasilah dengan hati, bukan dengan ego. Lihatlah kelebihan anak dibanding melihat kekurangannya. Fokuskan untuk mengembangkan kelebihannya dibanding mengkritik kekurangannya. Dan yang pasti, berilah suri tauladan yang baik pada anak kita. Otomatis anak akan mencontoh perilaku kita. Berat memang jadi orang tua, tetapi itu adalah amanah dan tanggung jawab yang tak boleh kita sia-siakan.
karena pertanggungjawabannya langsung pada Tuhan.